Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fillah a'azzakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir suratul A'raf. Kita mulai dari ayat yang ke-185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yanduru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. Tidakkah mereka melihat kekuasaan Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi? Dan apa saja yang Allah ciptakan. Wa an asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum. Sungguh bisa jadi ajal mereka telah dekat. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka berita yang mana setelah Al-Quran yang akan mereka imani? Barakallahu fikum. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi. Awalam yanduru fi malakutis samawati wal ardi fa innahum idza nadaru ilaiha wajaduha adillatan dalatan ala tauhidi rabbiha wa ala ma lahu min sifatil kamali. Tidakkah mereka melihat kekuasaan Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi? Sungguh jika mereka mau melihatnya, mereka akan mendapati kekuasaan itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu dan Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Wa kadzalika liyanduru ila jami'i ma khalaqallahu min syai'. Fa inna jami'a ajza'il alami yadullu a'zama dalalatin ala ilmillahi wa qudratihi wa hikmatihi wa si'ati rahmatihi wa ihsanihi wa nufudi masyiatihi wa ghairi dzalika min sifatihil azimati ad-dalati ala tafarrudihi bil khalqi wat tadbir al-mujibah li ayyakuna wal ma'budul mahmud al-musabbihul muwahhid al-mahbub. Al-ma'budul mahmud al-musabbahul muwahhidul mahbub.
Demikian pula hendaknya mereka melihat semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua bagian-bagian alam semesta ini menunjukkan dalil yang paling besar atas ilmunya Allah, kekuasaannya, hikmahnya, dan betapa luas rahmatnya, kebaikannya, dan segala kehendaknya yang terjadi. Dan selain itu dari sifat-sifatnya yang agung, yang menunjukkan bahwa Allah itu sendirian dalam mencipta dan mengatur alam. Yang dengan itu mengharuskan Allah Subhanahu wa taala untuk disembah, dipuji, dibacakan tasbih, dan diyakini sebagai zat yang satu dan dicintai. Wa qawluhu wa an asa ayyakuna qad iktaraba ajaluhum ay yanzuru fi khususi halihim wa yanzuru li anfusihim qabla ayaktariba ajaluhum wa yafja'ahumul maut wa hum fi ghaflatin mu'ridun fala yatamakkanuna hina idin min sitrakil farid. Firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh bisa jadi ajal mereka telah dekat. Yani lihatlah keadaan mereka. Hendaklah mereka melihat diri mereka sendiri sebelum dekat ajalnya. Kemudian kematian mendatangi mereka secara tiba-tiba dalam keadaan mereka lalai dan berpaling dari kebenaran dan tidak memungkinkan saat itu untuk melakukan sesuatu yang telah lewat. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun a idza lam yu'minu bi hadzal kitabil jalili fa bi ayyi haditsin yu'minuna bi abi kutubil kadibi wal dhalal am bi haditsi kulli muftarin dajjal. Maka berita yang mana lagi yang akan mereka imani setelah Al-Quran? Artinya jika mereka tidak mau mengimani Al-Quran, kitab yang mulia ini, lalu berita mana yang akan mereka imani? Apakah mereka mengimani kitab-kitab dusta dan sesat? Ataukah mereka mengimani berita-berita dari orang yang suka membuat-buat kedustaan, laki pendusta? Barakallahu fikum. Ayat berikutnya. May yudlilillahu fala hadiyalah. Maka barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberi hidayah kepadanya. Wa yadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Walakinna dhal la khilata fi wala sabila ila hidayati. Walihada qala ta'ala may yudlilillahu fala hadiyalahu wa yadaruhum fi tughyanihim ya'mahun ay mutahayyirin yataraddadun la yakhrujuna minhu wa la yahtaduna ila haq. Akan tetapi orang yang sesat maka tidak ada kemampuan dan tidak ada jalan untuk memberi bimbingan kepada mereka. Itulah sebabnya Allah berfirman, barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi hidayah kepadanya. Dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan dan kebingungan mereka. Yakni mereka bingung, mondar-mandir, tidak keluar dari kesesatan itu, dan tidak menemukan petunjuk menuju ke jalan yang benar. Wallahu ta'ala a'lam. Dari dua ayat ini, ikhwan fillah a'azakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala
Di antara bukti kekuasaannya ialah seluruh langit dan penghuninya dan juga bumi dan isinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti langit dengan 7 lapisnya, bumi dengan 7 lapisnya, dan apa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan betapa Allah itu maha kuasa. Yang kedua, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah mampu menciptakan segala sesuatu. Jadi apapun yang Allah kehendaki, tinggal mengucapkan kun, jadilah, fayakun, maka akan jadi. Nah, ini termasuk bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini, fanabitina azakumullah. Di antara cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan mentadabburi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Jadi dengan melihat kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan yang ada di bumi, maka keimanan dan ketakwaan seseorang bisa bertambah dan meningkat. Kemudian yang ketiga, dalam ayat ini disyariatkan untuk bersegera bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kematian. Wa an asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum. Sungguh bisa jadi ajal mereka telah dekat. Nah, ini merupakan seruan secara umum mengingatkan kepada orang-orang kafir yang menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang kitabnya, menentang rasulnya, diseru untuk segera bertaubat, beristighfar dan meninggalkan kekufuran sebelum tiba ajal mereka secara tiba-tiba. Dalam keadaan mereka masih di atas kekafiran. Nah, seruan ini juga berlaku untuk kita semua. Hendaknya kita bersegera untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian mendatangi kita secara tiba-tiba. Nah, karena kematian yang datang secara tiba-tiba atau mautul fuja'ah ini adalah kematian yang sangat tidak kita inginkan. Ya, karena menyebabkan kurangnya persiapan dalam menghadapi kematian itu. Ya. Tidak ada tanda-tanda mati, tapi tiba-tiba mati. Itu namanya mautul fuja'ah. Namun perlu kalian ketahui, semakin dekat hari kiamat, itu akan semakin sering orang mengalami mautul fuja'ah. Ya, termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ya, semakin dekat dengan terjadinya hari kiamat, itu akan semakin banyak orang yang mengalami mautul fuja'ah. Kematian mendadak. Tidak ada tanda-tanda kematian, tapi langsung mati. Ya. Masih segar waras. Ya. Enggak sakit, ya enggak pusing, ya enggak apa. So mati. Nah.
Ini kalau matinya dalam keadaan menuntut ilmu seperti ini, wah itu termasuk husnul khotimah. Ya. Tapi kalau matinya dalam keadaan di atas kekufuran, di atas dosa dan penyimpangan, naudzubillah min dzalik, ini tanda-tanda su'ul khotimah. Kemudian dalam ayat ini juga terdapat dalil wajib untuk mengimani Al-Quran dan tidak ragu dengan Al-Quran sedikit pun. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Berita yang mana lagi selain Al-Quran yang akan mereka imani. Padahal Al-Quran itu ialah asdaqul hadis. Fa inna asdaqul hadis kitabullah ta'ala. Berita yang paling jujur, yang paling benar ialah kitabullah azza wa jal. Al-Quranul Karim. Kalau Al-Quran saja mereka dustakan, terus kitab mana yang akan mereka benarkan? Padahal yang paling benar dan paling jujur dalam beritanya ialah Al-Quran. Barakallahu. Ini menunjukkan kepada kita wajibnya kita mengimani Al-Quran dan tidak meragukan kebenaran Al-Quran sedikit pun. Karena meragukan kebenaran Al-Quran itu termasuk kekufuran. Ragu, Quran ini benar apa salah ya? Itu sudah kufur. Apalagi sampai mengatakan mendustakan Al-Quran. Ya, mengatakan Al-Quran ini tidak benar. Itu termasuk kekufuran yang lebih kufur daripada sekedar meragukannya. Dzalikal kitab la raiba fi. Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Nah, barakallahu. Kemudian dalam ayat ini ikhwana fillah azakumullah terdapat faedah yang lain. Bahwa ajal manusia itu tidak bisa diprediksi, ya. Tidak bisa dikira-kira. Kadang mati muda, kadang mati tua, kadang setengah muda, setengah tua, ya. Nggak bisa diprediksi. Kapan matinya? Sehingga kita harus waspada, ya, menghadapi kematian itu, ya, dengan mempersiapkan bekal yang cukup. Barakallahu fikum. Nah, kemudian dalam ayat berikutnya terdapat dalil barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang bisa memberi hidayah kepadanya. Nah ini, sehingga kita harus berhati-hati, jangan sampai tersesat, ya, dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan. Nah, kita tidak perlu khawatir dengan orang-orang lain yang menyesatkan kita atau berusaha menyesatkan kita, karena mudah diketahui. Tapi yang lebih kita khawatirkan adalah diri-diri kita dan jiwa-jiwa kita yang justru menyesatkan kita sendiri. Barakallahu fikum. Itulah sebabnya Rasulullah SAW sering menyampaikan, khususnya dalam khutbatul hajah,
disebutkan wa min sayyiati a'malina. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan diri kita dan kejelekan amal kita. Min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Nah, ini yang menyebabkan banyak orang yang lengah. Barakallahu fikum. Dia merasa penyebab kesesatan itu adalah faktor luar, ya. Syaitan atau orang-orang yang sesat yang mengajak kita untuk ikut-ikutan sesat, ya. Itu sebetulnya mudah untuk diatasi. Tapi yang susah diatasi itu kalau yang ngajak sesat itu dari diri kita sendiri, ya. Kejelekan jiwa kita dan kejelekan amal kita. Nah, ini yang harus kita waspadai. Barakallahu fikum. Kemudian dalam ayat ini juga terdapat faedah bahwa para ulama ahlul qiraah ini berbeda dalam membaca wa yadharuhum. Yang membaca wa yadharuhum ini adalah bacaan Abu Amr. Ada juga yang membaca dengan nun wa nadharuhum. Ini bacaan Ibnu Katsir, Nafi' dan Ibnu Amir. Ada juga yang membaca wa yadharhum. Wa yadharhum. Ini ra'nya di sukun, ya. Ini bacaan Hamzah dan Al-Qisai. Baik. Ini faedah. Jadi ada yang membaca wa yadharhum fi tughyanihim ya'mahun, ada yang membaca wa nadharhum fi tughyanihim ya'mahun, ada juga yang membaca wa yadharhum fi tughyanihim ya'mahun. Nah, ini kalau ditarik faedah berikutnya itu ada faedah nahwiyah. Kalau dibaca wa yadharuhum atau wa nadharuhum itu berarti rafa, ya. Padahal wawunya wawu athof kepada yudlil. Nah ini dijelaskan bahwa yang membaca rafa wa yadharuhum atau wa nadharuhum menganggap bahwa jumlahnya jumlah istinafiyah. Jumlah istinafiyah itu ialah jumlah yang ada di tengah-tengah kalam yang memulai pembahasan baru dan tidak berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Sendiri-sendiri. Seperti barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi hidayah kepadanya. Ini satu permasalahan. Wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatannya. Ini permasalahan yang lain. Itu namanya apa ini? Jumlah istinafiyah. Adapun yang membaca dengan bacaan jazm, wa yadharhum fi tughyanihim ya'mahun, maka wawunya athof sehingga dibaca jazm athof pada yudlil, sehingga antara permasalahan yang pertama dan yang kedua ada kaitannya. Jadi barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi hidayah kepadanya
ditambah lagi Allah biarkan orang yang sesat tadi terombang-ambing dalam kesesatannya. Tidak tahu mana jalan yang benar yang harus ditempuh. Ya, dia tidak tahu jalan mana harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendapat yang menjazmkan ini dipilih oleh Sibawayh rahimahullah, ya. Nah, beliau menganggap ada kaitannya dengan ayat sebelumnya sehingga wawunya ataf wa yadarhum fi tughyanihim ya'mahun. Nah, ini faedah nahwiyah. Selanjutnya kita baca ayat berikutnya yang 187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadi? Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakanlah, sesungguhnya ilmu tentang terjadinya hari kiamat ada di sisi Rabbku. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang bisa mengetahui waktunya dengan jelas kecuali Dia. Saqulat fis samawati wal ardi. Hari kiamat itu dianggap berat, ya, oleh langit dan bumi. La ta'tikum illa baghtah. Hari kiamat itu tidaklah datang kecuali tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka sengaja bertanya kepadamu tentang kapan terjadinya kiamat itu. Ka'annaka khafiyun anha. Sepertinya atau karena engkau seolah-olah merahasiakannya. Qul innama ilmuha indallah. Katakan sekali lagi, sesungguhnya ilmu tentang terjadinya hari kiamat itu di sisi Allah. Walakinna aktsara nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala yaqulu ta'ala di rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka ay al-mukadzibuna laka al-muta'annitun anis sa'ati ayyana mursaha ay mata waqtuha alladzi taji'u bih wa mata tahullu bil khalqi. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka bertanya kepadamu, yakni para pendusta dan yang keras kepala kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya, kapan waktu datangnya, dan kapan terjadi menimpa makhluk ini. Qul innama ilmuha inda rabbi ay innahu ta'ala mukhtassun bi ilmiha la yujalliha li waqtiha illahu ay la yudhiruha li waqtiha alladhi qadar antakuma fihi illahu. Katakanlah, sesungguhnya ilmu tentang terjadinya hari kiamat di sisi Rabbku, yakni sesungguhnya Allah Ta'ala yang memiliki ilmunya secara khusus, tidak ditampakkan waktunya kecuali Dia, tidak menampakkan waktunya yang telah ditentukan terjadinya kecuali Allah. Thaqulat fis samawati wal ardi ay khafiya ilmuha
ala ahli samawati wal ardi wastada amra aidun alaihim. Nah, fahum minas saati musfiqun. Waktu terjadinya hari kiamat itu dirasa berat di langit dan di bumi, yakni rahasia ilmu terjadinya hari kiamat dirasa oleh penduduk langit dan bumi termasuk perkara yang sangat berat untuk mereka, karena mereka sangat merindukan datangnya kiamat itu. La ta'tikum illa baghtah ay fuj'atan min haitsu la tas'urun. Lam yasta'iddu laha wa lam yatahayya'u liqiyamiha. Tidaklah datang hari kiamat itu menimpa kalian kecuali tiba-tiba. Yakni tiba-tiba. Dalam keadaan kalian tidak sadar, dalam keadaan mereka belum siap-siap menghadapinya dan belum siap-siap untuk melakukan yang terbaik menghadapi hari kiamat itu. Yas'alunaka ka'annaka khafiyun anha ay hum kharisuna ala su'alika anis sa'ah ka'annaka mustaghfin anis su'ali anha wa lam ya'lamu annaka likamali ilmika bi rabbika wa ma yanfa'u su'al anhu ghairu mubalin bis su'ali anha wala kharisun ala dhalik falima la yaqtaduna bika wa yaqufuna anil istighfa'i an hadha as-su'alil khali min al-maslahatil muta'addar ilmuhu fa innahu la ya'lamuha nabiyyun mursal wala malakun muqarrabun wa hiya min al-umuri allati akhfaha Allahu anil khalqi likamali hikmati wa sa'ati ilmi. Qul innama ilmuha indallah walakin aktsara nasi la ya'lamun la ya'lamun. Falidhalika kharsu ala ma la yanbaghi al-kharsu alayhi wa khususan mithlu hali haula'i alladhina yatrukuna as-su'ala 'anil aham wa yad'una ma yajibu 'alaihim minal ilmi summa yadhhabuna ila ma la sabila li ahadin ay yudrikahu wa la hum mutalabuna bi ilmi. Nah, mereka bertanya kepadamu, sepertinya engkau merahasiakannya. Mereka semangat bertanya kepadamu tentang hari kiamat, seolah-olah engkau merahasiakan, ya, atau menghindar ketika ditanya tentang hari kiamat itu. Mereka tidak tahu, walaupun engkau sempurna ilmumu terhadap Rabbmu. Nah, padahal pertanyaan itu tidaklah bermanfaat. Mereka tidak peduli dengan pertanyaan itu dan tidak bersungguh-sungguh untuk menjawabnya. Mengapa mereka tidak mengikutimu? Nah, dan tidak menghentikan pertanyaan-pertanyaan yang kurang bermaslahat ini, dan masalah ilmunya juga ada udzur untuk tidak mengetahuinya. Sungguh tidak ada yang tahu ilmu tentang terjadinya hari kiamat, baik nabi yang diutus maupun malaikat yang dekat. Ilmu tentang terjadinya hari kiamat termasuk perkara yang dirahasiakan oleh Allah dari makhluknya karena kesempurnaan hikmah dan keluasan ilmunya. Katakan sekali lagi, sesungguhnya ilmu terjadinya hari kiamat itu di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Oleh sebab itulah mereka semangat menanyakan sesuatu yang tidak pantas untuk bersemangat atasnya, khususnya dalam keadaan mereka tidak mau bertanya perkara yang lebih penting, malah meninggalkan apa yang wajib untuk mereka ilmui. Kemudian mereka melakukan pertanyaan yang tidak ada seorang pun yang bisa menjawabnya, dan mereka juga tidak dituntut untuk mengetahuinya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Di dalam ayat yang ke-187 ini, ikhwan fillah azakumullah, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, bahwa ilmu tentang terjadinya hari kiamat itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang tahu
baik nabi yang diutus maupun malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat yang bertugas meniup sangkakala pertanda kiamat datang. Siapa itu? Malaikat Israfil. Itu enggak tahu kapan harus meniup sangkakalanya. Padahal sangkakala yang akan ditiup untuk menjadi tanda terjadinya hari kiamat itu sudah di mulut malaikat Israfil. Tinggal ditiup saja. Enggak tahu kapan niupnya. Yang kedua, pertanyaan tentang kapan terjadinya hari kiamat merupakan pertanyaan yang tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat. Yang lebih bermanfaat ialah persiapan dengan amal soleh untuk menghadapi hari kiamat. Kemudian faedah yang ketiga, hari kiamat itu akan datang secara tiba-tiba. Tidak ada yang menyadarinya. Ada 3 tiupan yang akan ditiup oleh malaikat Israfil secara tiba-tiba. Jadi pertama kali ditiup, seluruh bumi dari ujung ke ujung itu berguncang hebat, menyebabkan semua manusia yang ada di atasnya ketakutan. Nah, kalian bisa merasakan kalau ada gempa bumi, ya, itu yang berguncang di tempat peristiwa gempa bumi itu, ya, ketakutan. Tapi nanti tiupan pertama malaikat Israfil namanya nafkhatul fazi. Tiupan yang menyebabkan ketakutan. Itu menyebabkan goncangan yang dahsyat di seluruh daratan yang ada di bumi ini dan juga lautan. Menyebabkan semuanya ketakutan. Tiba-tiba. Kemudian tidak lama setelah itu tiupan kedua, yakni nafkhatus saiq. Tiupan yang menyebabkan semuanya pingsan dan mati. Dan setelah itu terjadi hari kiamat, ya. Semuanya hancur. Dan tiupannya ketiga ialah nafkhatul qiyam di rabbil alamin, yakni nafkhatul ba'tsi. Tiupan kebangkitan setelah kematian. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil dari ayat ini, hendaknya kita mendahulukan sesuatu yang terpenting untuk kemaslahatan kita di dunia dan di akhirat, dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak penting, apalagi yang sia-sia. Nah, jadi orang-orang yang mendustakan Rasul SAW itu mereka tidak menanyakan masalah agama yang lebih penting, tapi menanyakan sesuatu yang tidak penting. Kapan sih kiamat datang? Kapan kiamat datang? Ya, tapi mereka enggak mau mengikuti Rasulullah, enggak mau beriman kepada beliau. Nah, ini meninggalkan sesuatu yang lebih penting dan malah melakukan sesuatu yang tidak penting. Ini termasuk amalan yang salah, ya. Maka dari itu kita harus melakukan sesuatu yang terpenting dan meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir, di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW tidak mengetahui perkara ghaib. Ilmu tentang terjadinya hari kiamat termasuk ilmu ghaib, ya, perkara ghaib. Nah, Rasulullah tidak tahu kapan terjadinya. Beliau hanya tahu tanda-tanda terjadinya, sehingga ini menjadi bukti dan dalil bahwa beliau tidak mengetahui perkara ghaib.
Taib, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.